Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 4 mata kuliah materi PAI 2 yang beranggotakan Asiska, Irmawati, dan Nuraini. Kami akan membahas tentang fikih muamalah, jual beli, qirad, dan riba. Yang akan kami bahas yang pertama, memahami tentang ketentuan muamalah jual beli dalam Islam. Adapun skopnya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan ketentuan jual beli. Kedua, siswa dapat menjelaskan syarat dan rukun dalam jual beli. Kemudian sekuensinya menyebutkan dalil tentang jual beli dalam Islam. Kemudian yang terakhir stressing, siswa mempraktikkan tata cara jual beli dalam Islam. Memahami tentang qirad. Kemudian adapun skopnya, yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian dan hukum qirad. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat dan rukun qirad. Kemudian sekuensinya, yang pertama menjelaskan pengertian dan syarat-syarat qirad, yang kedua menjelaskan dalil tentang qirad. Kemudian stressingnya, siswa mampu mempraktikkan tata cara qirad dalam muamalah. Yang ketiga adalah memahami macam-macam riba. Adapun skopnya, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian riba dan dalilnya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis riba. Kemudian sekuensinya, siswa mampu menyebutkan dalil-dalil larangan riba. Adapun stressingnya adalah siswa dapat mendemonstrasikan contoh riba. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan membaca surah An-Naba. Yang pertama yang akan membacakan yaitu Asiska. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kitsaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba inna lil muttaqina
مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرون يا ليتني كنت ترابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita absen dulu ya. Baik, Bu. Asiska, Hadir. Ayu Viola Sandra, Hadir. Irmawati, Hadir. Khairun Nisa, Izin. Abdullah, Hadir, Bu. Ardiansyah. Hadir. Kemudian materi kita hari ini tentang jual beli dalam pandangan Islam. Sebelum kita membahas terlebih luas, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu jual beli dalam Islam. Jadi pengertian jual beli dalam Islam secara bahasa yaitu perdagangan atau jual beli, sedangkan menurut istilah yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan akad yang tegak atas dasar pemikiran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Jadi kesimpulannya suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan. Jadi dalam jual beli dalam Islam ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu bai'a wa aharrama riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama kamu di antara kamu. Kemudian adapun akad jual beli, yang pertama ijab dan qabul, mu'atah atau saling memberi, yang terdiri dari perbuatan mengambil dan memberi. Kemudian rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli yang pertama itu akad, yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Boleh diucapkan secara langsung, isyarat atau surat menyurat. Penjual dan pembeli ma'qud alaih, yaitu benda-benda yang diperjualbelikan. Kemudian
syarat sah ijab dan qabul. Jadi tidak boleh ada yang memisahkan. Pembeli tidak boleh diam setelah penjual mengucapkan ijab. Tidak boleh diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul. Kemudian syarat benda yang menjadi objek akad. Yang pertama, suci. Tidak sah penjualan najis kecuali anjing untuk berburu, memberi manfaat menurut syarak. Kemudian barang itu dapat diserahkan. Kemudian barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual. Yang terakhir, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli. Kemudian adapun jual beli yang dilarang, yaitu seorang penjual yang sibuk berjualan sehingga melalaikan dari ibadah kepada Allah, menjual barang yang diharamkan, menjual barang untuk dimanfaatkan kepada sesuatu yang haram, menjual barang yang tidak ia miliki. Kemudian jual beli inah atau menjual barang dengan pembayaran tempo. Kemudian pembeli membeli kembali barangnya dengan harga murah. Selanjutnya jual beli najasi atau untuk menipu. Yang terakhir, jual beli di atas akad orang lain. Kemudian jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Yang pertama, jual beli barang yang najis. Yang kedua, jual beli sperma binatang. Yang ketiga, jual beli anak binatang yang masih ada di kandungan. Yang keempat, jual beli ijon, yaitu jual beli buah yang masih ada di pohon namun belum pantas untuk dijual. Kemudian yang kelima, jual beli dengan munabazah, lempar melempar. Kemudian jual beli garar atau samar sehingga ada indikasi penipuan. Kemudian khiyar, yaitu hak pilih antara pembeli dan penjual untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang qirot, yang dimana qirot menurut bahasa di sini berarti pinjaman atau hutang. Qirot menurut istilah ialah menyerahkan harta milik berupa uang, emas, atau bentuk yang lain kepada seseorang sebagai modal usaha kerja dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagi dua menurut perjanjian akad. Qirot hukumnya mubah. Kemudian rukun qirot itu ada 5. Yang pertama, modal. Yang kedua, pemilik modal yang menjalankan modal. Kemudian yang ketiga, lapangan kerja. Dan yang keempat, keuntungan. Dan yang terakhir, ijab kabul. Kemudian syarat dan rukun qirot. Adapun syarat dan rukun qirot adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak adalah orang yang berakal sehat dan balik atau dibenarkan melakukan tindakan hukum. Kemudian yang kedua, modal harus jelas jumlahnya, artinya dapat dihitung atau dinilai dengan uang. Kemudian yang ketiga, ketentuan pembagian dicantumkan dalam perjanjian. Kemudian yang keempat, pihak pemilik modal mempercayakan sepenuhnya baik mengenai kebijaksanaan maupun jenis usaha yang ditujukan pihak pelaksana. Kemudian yang kelima, masing-masing pihak punya landasan amanah serta tolong-menolong. Cara pelaksanaan qirot itu ada 2. Yang pertama, pinjaman harus dimiliki melalui penerimaan atau ijab kabul, sehingga ketika pihak peminjam menerima pinjamannya, maka ia menjadi penanggung jawab. Kemudian yang kedua, jika barang pinjaman itu masih tetap seperti sewaktu dipinjamkan, maka harus dikembalikan dalam keadaan itu. Baik, materi yang ketiga adalah riba. Riba menurut bahasa yaitu az-ziyadah atau bertambah, yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan atau meminta tambahan dari sesuatu yang berlebihan dari akad yang sebelumnya. Yang kedua, an-nama atau bertambah, atau seperti yang biasa kita kenal dengan berbunga, yaitu membungakan harta uang atau benda yang dipinjamkan kepada orang lain
dalam hal ini disebut juga dengan melebihkan apa yang tadinya diakadkan dan yang diminta dari yang perjanjian sebelumnya untuk dimintai tambahan. Kemudian menurut istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syarak atau terlambat salah satunya. Jadi pada intinya riba adalah apa yang telah kita pinjamkan atau apa yang telah kita jual belikan tidak sama dengan ketentuan yang pertama, tidak sama dengan barang yang seharusnya kita berikan dengan jumlah uang atau benda kembali yang harus kita dapatkan. Menurut agama, riba hukumnya haram, baik itu menurut Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma' para ulama. Dalilnya adalah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat lain yang membahas tentang keharaman riba yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Selain firman Allah dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW banyak sekali terdapat hadis-hadis yang mengharamkan riba. Salah satunya hadis dari riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yang beliau riwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, menulisnya, dan dua saksinya. Jadi dan beliau bersabda, mereka semua sama. Jadi bukan hanya pelaku riba saja, tetapi orang yang mencatat riba, orang yang menulis riba, yang memakan riba, bahkan yang menjadi saksi riba pun mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa riba diharamkan? Karena riba adalah salah satu dari 7 yang diharamkan oleh Allah. Dalam hal ini dapat kita ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, jauhilah 7 perkara yang membawa kehancuran, dan beliau menyebutkan diantaranya adalah pemakan riba. Yang berikutnya adalah jenis-jenis riba. Riba dalam Islam itu ada 2. Yang pertama riba hutang piutang, yang kedua riba dalam jual beli. Riba dalam hutang piutang adalah mengambil keuntungan lebih dari suatu hutang. Contohnya, kita meminjamkan uang kepada orang sebanyak 100.000, tetapi karena orang itu terlambat membayar, kita meminta tambahan uang menjadi 150.000 karena itu denda dia terlambat membayar. Kemudian yang kedua riba jual beli, yaitu menambah nilai barang yang dibeli oleh konsumen. Contohnya kita kita mengambil keuntungan nih, misalnya kita menjual sebuah telur yang seharusnya kita menjualnya 1 butir telur seharga 2.000, tetapi kita menjualnya dengan harga 2.500. Itu termasuk riba yang tidak dibolehkan dalam Islam. Yang berikutnya adalah macam-macam riba. Selain ada jenis-jenis riba, juga ada yang namanya macam-macam riba nih. Riba yang pertama adalah riba fadl, yaitu pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kualitas, kuantitas, atau kadar takaran yang berbeda. Biasanya
di dalam hadis disebutkan sebagai emas, perak, gandum, garam, dan kurma. Contohnya, praktik riba fadl ini, misalnya seorang menukarkan 10 gram emas yang sama dengan 20 karat dengan 11 gram emas yang jumlahnya 19 karat. Contoh lain, 2 kilo gandum yang berkualitas ditukar dengan 3 kilo gandum yang kualitasnya buruk. Itu merupakan riba fadl, yaitu tidak sama dalam hal kualitas. Yang kedua ada riba qard, yaitu adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dalam hal biasanya ini ada di dalam hal hutang piutang. Misalnya kita meminjam uang 10 juta atau 100 ribu, tetapi kita meminta kembaliannya 11 juta, dan yang 100 ribu itu kita meminta dikembalikan 150 ribu, seperti itu. Yang ketiga ada riba jahiliyah, yaitu adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang. Nah, ini yang tadi udah jelaskan, karena terlambatnya kita membayar hutang, maka kita dimintai untuk menambah biaya bayar hutangnya. Yang keempat ada ribayat, yaitu transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran, atau ketika seorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual. Contoh, misalnya seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta. Kemudian jika dibayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Ini sering terjadi apabila kita dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemuinya, seperti jual beli motor nih misalnya, atau mobil yang tadi saya jelaskan. Ketika kita menjualnya dengan cash, kita menjualnya lebih murah ketimbang kita menjualnya dengan dicicil. Ini termasuk riba yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima ada riba nasiah, atau penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Mirip seperti riba fadl, hanya saja ada perbedaan pada serah terima barang jual beli. Contohnya, 2 orang saling bertukar emas. Satu orang memiliki emas 24 karat. Yang ia ingin tukar dengan emas 24 karat dengan timbangan yang sama. Akan tetapi emas yang 24 karat yang satunya baru diserahkan 1 bulan setelah perjanjian transaksi disetujui. Padahal dalam hal jual beli emas, ketika kita membelinya pada saat ini, kita juga harus membayarnya saat ini, karena harga emas tidaklah sama ketika kita membelinya sekarang dengan atau dengan tempo 1 minggu pun itu tidak diperbolehkan. Ini termasuk jenis-jenis riba dan macam-macam riba yang dapat saya jelaskan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah menonton kami. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menimba ilmu dengan baik, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.